Irfan Alamin, Guru Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Binakarya Mandiri 2 Kota Bekasi. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran Teknik Otomotif kelas 12 TPSM yang berjudul melaksanakan overhaul kepala silinder motor 4 langkah. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengetahui fungsi kepala silinder. Peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen kepala silinder. Peserta didik dapat melakukan bongkar pasang kepala silinder. Peserta didik dapat melakukan perbaikan pada kepala silinder. Mudah-mudahan tujuan ini dapat kalian pahami dan dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Fungsi kepala silinder adalah sebagai tempat dudukan mekanisme katup, yang kedua sebagai tempat dudukan saluran masuk, dan yang ketiga sebagai ruang bakar. Ini adalah gambar protrusi kepala silinder pada motor 4 langkah. Silakan diamati dan diperhatikan komponen-komponennya maupun part-partnya pada saat terjadi pembongkaran. Membongkar komponen kepala silinder. Yang pertama adalah melepas tutup roda gigi sprocket. Biasanya dilepas dengan menggunakan kunci T8. Yang kedua adalah melepaskan tutup inspeksi valve timing, plug, dan tutup kumparan pembangkit. Jadi kita melepaskan ada di mesin sebelah kiri dengan menggunakan obeng min, baik yang gambar nomor 2 maupun gambar nomor 1. Fungsi apa? Buat ngetopin atau melakukan top kompresi. Yang ketiga adalah memposisikan piston pada posisi top kompresi. Perhatikan pada gambarnya, yang pertama adalah membuka tutup dari tadi yang pada magnet tadi. Ini adalah memutar top kompresi, dimana gambar yang kedua adalah ngetopin dengan dapat titik tanda T pada magnet spool. Yang ketiga adalah cuakan pada titik sprocket, ada titik dia sejadah gas lurus pada gambar tadi. Adalah posisi untuk menentukan tanda top kompresi pada sprocket. Yang keempat adalah melepas tensioner. Melepas tensioner biasanya juga untuk membantu kita pada saat melepas timing chain yang ada pada sprocket. Yang kelima adalah melepas roda gigi cross knock, atau kita mulai melepas gigi gear sprocket. Sudah yang gambar yang tampil pada layar. Yang keenam adalah melepas baut pengikat kepala silinder. Ini ada bautnya, bisa menggunakan kunci T8, dan di depan adalah yang gambar kedua dengan menggunakan kunci T10 untuk membuka baut dari kepala silinder tersebut. Yang ketujuh adalah melepas tutup penyetelan katup. Ini membukanya pada gambar ini menggunakan kunci T8. Ada dua tutupnya untuk katup in dan katup X. Nomor 8 adalah melepas poros rocker arm. Melepas poros rocker arm atau arm dengan poros katup. Di sini menggunakan bantu menggunakan baut untuk mengeluarkan poros alarmnya, atau juga bisa juga menggunakan obeng plus untuk mengeluarkan poros alarmnya. Berikutnya yang ke-9 adalah melepas ring dan rocker arm. Di sini kita harus melepaskan rocker arm dan ring yang terdapat pada arm tersebut. Yang ke-10 adalah kita melepas poros knob atau poros cam seperti pada gambarnya. Yang ke-11 adalah melepas katup in dan X dengan dibantu dengan kunci pressure valve spring. Kita menggunakan kunci pressure valve spring atau orang menggunakan istilah kunci G. Yang kedua adalah kita melepas pengarah katup atau bos klampnya. Dari situ kita juga melepas sealnya. Tapi biasanya kalau orang
ganti klep harus melepas dan mengganti karet bos maupun busetnya biar sekaligus untuk tidak ada kebocoran pada kompresi. Berikutnya adalah proses pemasangan komponen passenger yang telah kita bongkar. Bagaimana urutannya? Yang pertama adalah kita melakukan pemasangan klep, baik klep I maupun klep out atau X, dan pasang juga bos klepnya seperti pada gambar 1 maupun juga karet bos klepnya di gambar pertama sebelah kiri maupun gambar yang kedua. Memasang pegas katupnya menggunakan kunci compression valve spring atau orang dikenal istilah kata dan kunci G. Pemasangan selanjutnya adalah pada komponen passenger motor 4 langkah adalah pemasangan poros nol. Di sini perhatikan dan tahu juga mana yang katup poros nol kedudukannya, mana yang cuakan tonjolan, mana yang di atas mana di bawah pada miring ini pada poros nol, dan juga perhatikan mana katup in, mana katup X. Jadi ya sampai terbalik posisi kedudukannya saat pasang poros nolnya. Selanjutnya adalah kita memasangkan rocker arm atau pelatuk. Di sini perhatikan simbolnya, ada keterangan pada saat kita memasang ada di simbol di rocker armnya atau pelatuknya ada tulisan in atau I atau tulisan E. I adalah berarti masuk untuk katup masuk dan E adalah untuk pelatuk-katup buang. Berikutnya adalah pemasangan poros rocker arm. Pemasangan poros arm itu dipasang ya untuk dua rocker armnya, baik yang rocker arm in maupun rocker arm X dipasang dengan hati-hati jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti akan menyebabkan bersatu pembongkaran berikutnya. Selanjutnya adalah pemasangan tutup penyetelan katup. Jangan lupa dalam pemasangannya kita harus memberikan oli pada seal tutup klep, jangan sampai diperhatikan juga jangan sampai posisi karet ini dan pada keras. Kalau pada saat Anda cek ternyata keras, dia pasti diganti. Usahakan dia lentur dan tidak kaku atau keras untuk seal tutup klepnya. Berikutnya adalah pemasangan cam chain tensioner. Kita memasang cam chain tensioner, usahakan pasang di baut untuk pada motor 4 langkah, dan juga jangan sampai kita salah memasangnya atau memasang cam chain alurnya terbalik. Berikutnya adalah memposisikan piston pada posisi top kompresi. Jadi sebelum kita masang gas sprocket, posisikan piston pada saat langkah kompresi atau top kompresi dengan cara memutarkan poros engkol dan dalam sebelah kiri dan di mana tadi menunjukkan simbol huruf T. Berikutnya adalah pemasangan rogi camshaft atau rogi sprocket, di mana pemasangannya ada cuakan ada di atas sejajar horizontal dengan posisi dari tadi awal yang kita saat bongkar. Jadi posisinya untuk sprocket ada sebelah horizontal di sebelah kiri dan sejajar ada simbol di dalam passengernya seperti pada gambar tadi. Berikutnya adalah pemasangan dekompresi. Pemasangan dekompresi di sini simbolnya adalah E. Dalam pemasangannya, dekompresi memudahkan seseorang pengemudi atau pengendara motor pada saat mengelola area tidak berat dan menyebabkan dia bisa kembali kickstarter pada saat di motor disela. Dia meringankan pada saat menghidupkan motor ya, dekompresi itu. Selanjutnya adalah pemasangan tensioner. Pemasangan tensioner sebelum dipasang diputar dulu menggunakan open setting min untuk mengecilkan atau memendekkan ukuran tensioner. Nanti setelah dipasang baru kita kendorkan lagi sehingga tensioner memanjang dan mendorong cam chain tensioner yang batang tadi yang kita pasang sebelumnya. Berikutnya adalah kita melakukan pengecekan setelah pemasangan dengan cara memutar berlalu arah ke depan, beralih jarum jam ke depan untuk menentukan benar posisi tadi yang kita pasang posisi T pada saat kompresi.
yang selanjutnya adalah pemasangan tutup roda gigi camshaft. Pemasangan tutup gigi, perhatikan juga seal karet yang pada tutup gigi, jangan sampai dia masih kaku atau ternyata sudah pecah atau sudah putus sehingga menyebabkan nanti kebocoran pada tutup roda gigi camshaftnya. Sekian, terima kasih telah menonton overhaul pembongkaran pemasangan coil cylinder, komponen coil cylinder. Semoga bermanfaat. Dapat kalian perhatikan di bengkel hasil praktek. Silakan bertanya jika tidak mengerti pada guru prakteknya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.